Halo, apa kabar? Ya, senang ketemu kamu dalam video saya kali ini. Dan video saya kali ini saya pengen beri judul Belajar dari Kegagalan Yudas. Ya, kalian harus paham bahwa Yudas itu sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia itu seorang pelayan yang populer. Ya, karena waktu itu gengnya Yesus, maksudnya Yesus dan 12 muridnya itu sangat terkenal di sana. Sangat populer. Pelayanannya Yesus dan murid-muridnya ini sangat luar biasa, pembuat mujizat yang sangat hebat, ya. Dan Yudas ada di dalam timnya Yesus itu. Dan Yudas pastinya ikut terkenal. Dan kalau kalian tahu, pelayanan Yudas adalah dia dipercaya pegang uang kas atau menjadi bendahara timnya Yesus. Ini jabatan yang tidak semua orang bisa peroleh. Betul ya? Dan saya pengen bilang gini, Yudas itu karir pelayanannya cemerlang, bro. Yudas itu karir pelayanannya cemerlang. Ya. Jadi selain bendahara dari tim pelayanan Yesus, dia juga merangkap si sosial, ya, seksi sosial. Bagi-bagi berkat, bantuan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi Yudas bukan awalnya dia bukan udah berdosa gitu, bukan. Tapi dia punya pelayanan yang luar biasa, ya, karir pelayanannya cemerlang, ya. Tapi sayang dia jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kalian baca di Yohanes 12 ayat 4 sampai 6, dia itu punya kebiasaan jelek. Ya, dosa yang masih tersembunyi, yaitu apa? Suka mencuri. Mencuri uang kas yang dipercayakan sama dia. Nah, dikit-dikit diambil sama dia, dikit-dikit diambil sama dia, ya. Nah, saya mau ngomong gini, ketika seseorang awalnya hidupnya baik-baik saja, bahkan luar biasa, tapi ketika dia punya dosa kecil yang dia masih pelihara, dia masih biarkan itu ada di dalam hidupnya, maka saya berani bilang itu dalam bahaya orang itu. Itu berbahaya, ya, itu berbahaya. Ada orang-orang yang dalam hal-hal tertentu dia mau dikoreksi Tuhan, ya, dia mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Tapi ada 1-2 dosa yang dia masih pelihara itu dalam hidupnya. Oh, kalau dosa ini sorry ya, ini nanti dulu, saya belum mau. Dia masih hidup di dosa itu, ya. Jadi Yudas ini punya hati yang tamak, yang dia pelihara terus, dia nggak cut, dia nggak buang dosa itu, tapi dia masih pelihara itu. Ya, ada area-area tertentu dalam hidup mungkin anak-anak Tuhan yang masih memelihara dosa-dosa tertentu, dan ini berbahaya. Contoh, ada dosa pornografi yang orang lain nggak tahu, pasangan nggak tahu, orang tua nggak tahu, pembina rohani nggak tahu, tapi dia masih melakukan itu. Tidak jujur, korupsi kecil-kecilan, ya. Lalu ada orang-orang yang masih kalah dengan amarahnya. Dia dikuasai amarah. Kalau marah itu meledak-ledak, tidak bisa dikontrol gitu. Lalu ada orang-orang yang masih cinta uang. Pelayanan luar biasa, ya. Prestasi karirnya luar biasa, tapi ada dosa-dosa seperti itu. Mungkin ada pergaulan buruk yang masih dia lakukan. Dia nggak bisa lepasin orang-orang yang itu, ya. Dia kayaknya klop cocok gitu. Mungkin ada yang judi, suka minum-minuman keras, dikit nyoba narkoba dan lain-lain. Itu masih dipelihara, dan saya mau bilang itu bahaya, bro. Itu bahaya, sis. Satu kali saya pernah pelayanan di penjara. Saya ketemu dengan orang-orang Kristen di sana yang saya layani bersama dengan teman-teman. Ketika saya tanya, kamu kenapa masuk penjara sini? Lalu dia cerita, saya juga bingung, kak. Saya ini pelayan Tuhan. Saya ini suka nyumbang gereja. Saya ini suka pelayanan di gereja. Tapi hari ini saya kaget loh, saya bisa masuk penjara. Kenapa? Karena dia punya pergaulan yang buruk, teman-teman. Dia masih menyimpan dosa. Dia suka melakukan dosa kecil-kecilan.
Sehingga suatu ketika dia seperti terjerat dalam dosa itu dan dia ditangkap polisi dan dia kaget tuh, saya pelayan Tuhan men, tapi saya hari ini di penjara. Saya mau bilang sama kamu yang nonton video ini, ayo coba dengan rendah hati cek hidupmu, koreksi hidupmu. Adakah dosa-dosa kecil-kecil yang masih engkau sembunyikan dalam hidupmu, yang masih engkau pelihara dalam hidupmu? Kalau Yudas itu dia memelihara ketamaan dalam dirinya. Dia suka nyuri, dikit-dikit nyuri, dan itu tiba-tiba ketika ada seperti tawaran atau jebakan iblis untuk menjual Yesus Tuhannya dengan 30 uang keping perak. Tiba-tiba dia jual Yesus, dia jual Tuhannya, dan jatuh ke dalam dosa, dan dia gagal. Ya, video ini mengingatkan setiap kita, ketika kamu masih memelihara dosa itu, cepat buang dosa itu. Ya, buang dari hidupmu. Ya, supaya hidupmu bersih, supaya hidupmu berkenan, aman di hadapan Tuhan. Ya, saya pikir itu. Kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Supaya kamu dapat notifikasi ketika saya punya video yang baru. Thank you, God bless.